Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada Ibu Dr. Fatma dan SPT yang telah mempersilakan kelompok kami untuk melakukan presentasi mengenai interaksi obat dan makanan pada kasus gizi. Kami dari kelompok 3A dengan anggota kelompok saya sendiri, lalu ada ada Najwa dengan NPM 011, ada Sisi Anugrah dengan NPM 016, ada Novita dengan NPM 037, ada Sofia dengan NPM 043, dan ada Alvina Zahra dengan NPM 049. Boleh dulu? Sedikit ada kasusnya, boleh di-next lagi. Lanjut ke pertanyaan pertama, mengapa pasien mengalami tanda-tanda toksisitas meskipun dosis obat tidak berubah? Nah, ini terjadi karena adanya mekanisme interaksi antara farmakodinamik dan juga farmakodinamik dari digoxin dan juga furosemid, yang dimana pasien juga mengalami hipokalemia. Jadi yang tadinya si obat furosemid dan digoxin ini ada kompetisi di jantungnya, tapi karena dia kekurangan kalium, maka sensitivitas reseptor dan saluran ion jantung itu lebih kuat dari si digoxinnya. Makanya efek inotropik dari digoxin itu meningkat kelebihan tanpa perubahan dosis. Boleh dilihat. Berikutnya ada juga dampak klinis dan implikasi gizinya. Dampak klinisnya itu mual dan rasa lemas yang mengganggu aktivitas sehari-hari pasien, gangguan penglihatan berupa pandangan kabur sebagai tanda toksisitas digoxin, lalu denyut jantung tidak teratur yang berisiko memperburuk kondisi gagal jantung, lalu kondisi hipokalemia yang meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap digoxin. Boleh dilihat lagi. Untuk intervensi gizinya, ini yang bisa dilakukan oleh ahli gizi terhadap pasien, yaitu kita mengukur antropometrinya, lalu melakukan analisis terhadap biokimia pasien, lalu juga ada analisis fisik klinis, riwayat makan diet, dan juga riwayat personal pasien. Dan juga kita memberikan diagnosis gizi. Boleh dilihat lagi. Berikutnya, di sini kita menggunakan diet penyakit jantung dengan prinsip atau syarat diet, yaitu protein cukup diberikan 0,8 sampai 1,5 gram, karena tadi dia kalau misalnya proteinnya kurang, dia akan mengalami hipoalbuminemia, yang dimana kalau kekurangan albumin dalam darah itu akan meningkatkan fraksi bebas bagi si obat digoxin itu sendiri. Berikutnya, memberikan bahan makanan sumber kolesterol yang dibatasi maksimal 200 mg per hari, lalu juga vitamin khususnya vitamin B6 dan yang banyak terkandung pada bahan makanan. Untuk bentuk makanan itu biasa atau lunak sesuai dengan toleransi si pasien itu sendiri. Boleh dilihat. Lalu ada pertanyaan termasuk interaksi farmakokinetik atau farmakodinamik. Interaksi ini termasuk farmakodinamik karena mempengaruhi respons jaringan terhadap obat dan bukan kadar obat dalam tubuh. Karena proses meningkat ekspresi kalium melalui ginjal sehingga terjadi hipokalemia. Nah, hipokalemia ini menurunkan kompetisi kalium dengan digoxin pada enzim Na+ atau K+ ATPase di sel miokardium. Ikatan digoxin pada target meningkat hingga efek farmakologis dan risiko toksisitas bertambah meskipun dosisnya tetap. Nah, interaksi terjadi pada mekanisme kerja obat di jaringan sasaran atau reseptor, bukan pada absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekspresi obat. Boleh dilihat lagi. Lalu, apa risiko jika interaksi ini tidak dikenali sejak awal? Nah, yang pertama ada hipokalemia. Kalau kita nggak tahu interaksi dari obat digoxin dan furosemid ini, yang pertama dia karena si pasien nggak mau makan buah dan sayur, dia akan kekurangan kalium, dan kalium itu kan pasti dia bakal keluar kan melalui urin. Jadi itu bisa terjadi hipokalemia untuk si pasien tersebut. Dan juga bisa meningkatkan meskipun dosisnya tidak berubah. Lalu ada gangguan irama jantung. Efek digoxin yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan irama jantung, bisa terlalu lambat, cepat, atau tidak teratur, yang berisiko mengganggu aliran darah hingga henti jantung.
Kondisi ini memperburuk gejala gagal jantung seperti sesak napas dan juga edema. Lalu ada juga penurunan status gizi dikarenakan tadi efek dari toksisitas itu bisa membuat pasien mual dan lemas sehingga bisa menurunkan asupan makan pasien. Yang kalau pada lansia itu mudah terjadi penurunan berat badan, kekurangan zat gizi dan juga kelemahan otot. Nah, karena kelemahan otot tersebut pada lansia ini akan memiliki resiko jatuh. Jadi eh, otot si lansia itu udah nggak kuat, yang akhirnya semakin nggak kuat dan itu kan meningkatkan resiko jatuh dan juga ada gangguan penglihatan. Lalu untuk ada juga komplikasi terapi medis dan jika kondisi ini tidak dikenali sejak awal sebagai efek samping dioksin, gejalanya bisa disalahartikan sebagai perburukan gagal jantung jika penanganannya keliru. Misalnya dosis obat justru ditambah, jadi keadaan si pasien itu bisa semakin memburuk dan berisiko fatal. Boleh diingat tadi? Ini ada referensinya, boleh diingat. Sekian dari kelompok kami, kepada ibu atau teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan pada teman-teman. Ya, dilanjut ini ada Granin, Restu dan Diva. Boleh untuk itu dulu. Terus dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Untuk pertanyaannya itu, mengapa pemantauan asupan makanan atau food recall 24 jam itu penting untuk menilai kondisi pasien yang mengonsumsi digoxin atau furosemid? Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk berikutnya itu bisa dipersilakan. Baik, izin masuk. Untuk pertanyaan sendiri itu, apa sih sebenarnya tujuan diet secara spesifik diet ini secara spesifik diberikan kepada pasien dengan gagal jantung kronis? Baik, terima kasih Nisa. Berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak Disilakan ada, aja Granin untuk dijawab baik ya. jika tidak ada, langsung izin untuk kelompok kami menjawab kepada teman-teman dari anggota kelompok 3A. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Restu. Mengapa pemantauan asupan makanan food recall 24 jam penting dalam menilai kondisi pasien yang mengonsumsi digoxin dan furosemid? Jadi karena status gizi dan asupan zat gizi mikro seperti kalium ini secara langsung dapat mempengaruhi keamanan dan efektivitas pada terapi obat. Jadi pada pasien yang mengkonsumsi furosemid dan digoxin secara bersamaan, kekurangan asupan makanan seperti sumber kalium ini dapat memicu terjadinya hipokalemia. Food call 24 jam ini diperlukan karena dapat membantu mengidentifikasikan defisiensi sehingga intervensi gizi dapat dilakukan sebelum terjadi komplikasi klinis yang serius. Apakah dapat terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Izin bertanya. Baik, sebentar, Sisi. Boleh pertanyaannya, Sisi? Apa saja makanan yang kaya kalium dan cocok dikonsumsi oleh pasien gagal jantung? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Mutmaida dengan NPM 017. Baik, terima kasih Sisi. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Berikutnya untuk pertanyaan dari Dito mungkin boleh dijawab terlebih dahulu.
Ingin masuk, saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Dipa Aprila, yaitu tujuan diet yang diberikan kepada pasien dengan gagal jantung kronis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang adekuat sesuai kemampuan jantung, terus untuk mempertahankan berat badan ideal agar tidak menyebabkan jantung, kemudian untuk menghindari makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh, kemudian menjaga keseimbangan cairan agar tidak terjadi edema, kemudian serta memenuhi kebutuhan elektrolit terutama kalium dan natrium yang berkurang akibat penggunaan obat diuretik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Untuk Dipa Aprila, apakah jawabannya sudah terjawab? Terjawab, makasih. Sama-sama. Terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan dari sisi Mas Maidah, boleh dijawab? Oke, baik. Saya izin menjawab. Untuk makanan yang cocok dikonsumsi oleh pasien gagal jantung bisa ada pisang, jeruk, melon, alpukat, daya matang, brokoli, wortel, tomat, ikan, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, kacang hitam, kacang merah, dan beras merah. Juga pastikan mengurangi penggunaan garam dan hindari makanan olahan. Gunakan bumbu alami dan hitung konsumsi cairan sekitar 1 sampai 1,5 liter per harinya. Apakah jawabannya sudah cukup? Untuk Suci Mutmaidah, apakah jawabannya sudah cukup? Cukup, makasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, silakan ditutup terlebih dahulu, Granin. Baik, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan terima kasih. Kalau mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada presentasi kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.